Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pulau Kalimantan yang juga sering disebut sebagai Borneo merupakan salah satu pulau besar di Indonesia. Pulau ini memiliki banyak hutan hujan tropis, maka tak heran jika Pulau Kalimantan masih memiliki hutan alami yang sangat luas. Sungai-sungai yang besar seperti Sungai Kapuas yang membentang di sepanjang Kalimantan Barat, dan juga alamnya serta pegunungannya yang masih terbilang alami. Banyak sekali cerita-cerita mitos serta mistis yang berkembang di kalangan masyarakat, terutama masyarakat Kalimantan, seperti contohnya kisah Kuyang. Namun pemirsa, untuk tetap terus mendukung channel saya ini semakin berkembang, jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih. Sariri riwuli wali wajnaka tul tulana wana wandel manten ten tenano besok sekitar di opo tembako enak aku sedeng engko anak kodok. Selain memiliki keanekaragaman budaya dan adat istiadatnya, Indonesia juga memiliki banyak cerita horor, terutama hantu ciri khas dari daerahnya masing-masing. Seperti di Kalimantan yang terkenal legenda urban tentang sosok hantu Kuyang. Dalam mitosnya, Kuyang adalah nama hantu yang melegenda di Pulau Kalimantan. Bagi masyarakat Kalimantan, kisah soal keberadaan Kuyang sudah ada turun-temurun dari zaman Kawak Awu. Seperti apa potret atau sosok Kuyang itu sendiri belum pernah terekam dengan nyata. Dari gambaran, hantu Kuyang ini hampir sama dengan leak bagi warga Bali. Biasanya berwujud wanita. Dia bisa melepas kepala dari bagian tubuhnya dan terbang bersama organ tubuhnya seperti jantung, hati, usus, dan ginjal. Apabila Kuyang ini terbang di malam hari, biasanya ada semacam cahaya merah atau api kecil yang mengikutinya. Kuyang ini sebenarnya bukanlah hantu, tetapi Kuyang merupakan manusia biasa yang pada siang hari membaur dengan lingkungannya. Lantas, dia yang menjelma menjadi Kuyang tersebut akan bergentayangan ketika malam hari dengan membawa kepalanya saja. Selain dikabarkan jelmaan dari perempuan yang sedang menuntut ajaran ilmu hitam, Kuyang juga diyakini sebagian orang adalah jelmaan dari kegiatan pesugihan seperti babi ngepet ataupun tuyul dan kisah pesugihan lainnya.
Seperti dilansir dari buku kumpulan kisah nyata Hantu di 13 Kota karya Argo Wikanjati, kuyang adalah manusia hantu yang suka menghisap darah bekas seorang ibu yang melahirkan, bahkan suka menghisap darah bayi yang baru saja dilahirkan. Kuyang memiliki 2 taring di kiri dan di kanan mulutnya. Biasanya kuyang mencari mangsa pada malam hari. Dan untuk mengelabui korbannya, sewaktu-waktu kuyang bisa berubah menjadi seekor burung ataupun kucing. Kuyang biasa mendatangi seorang perempuan yang hamil besar dan mengusap perutnya. Kuyang berasal dari manusia hidup yang bisa merubah menjadi makhluk penghisap darah. Dalam buku itu disebutkan orang Banjar mencirikan kuyang sebagai seorang perempuan berambut panjang yang saat berjalan di siang hari selalu menutupi bekas guratan di lehernya atau menutupi bagian kepala dengan kain supaya tidak kepanasan terkena sengatan matahari. Orang Banjar juga yakin bahwa kuyang takut dengan bawang merah, terlebih dengan bawang merah tunggal. Selain itu, makhluk jadi-jadian ini juga takut dengan cermin, sisir, pisau, dan rumput jari angau. Untuk menghindari gangguan kuyang, orang-orang sering meletakkan benda-benda tersebut di dekat seorang ibu yang baru saja melahirkan atau bayi yang baru dilahirkan. Umumnya, orang Banjar juga menggunakan tali ijuk sebagai tali ayunan bayi yang dipukung atau dibedong. Tujuannya untuk mencegah dan menghindari gangguan kuyang dan makhluk halus. Sebab konon katanya kuyang dan makhluk halus itu takut dengan tali ijuk. Untuk itu, ijuk juga dipakai sebagai dinding atau pelindung rumah. Caranya dengan mengikatkan tali ijuk tersebut di sekeliling bagian atas rumah. Biasanya, kuyang yang melayang bersama organ tubuhnya itu akan tersangkut di tali ijuk yang terpasang di atap dan dedak bisa menempel di organ-organ dalam miliknya. Oleh sebab itu, orang-orang zaman dulu sering meletakkan dedak atau tali ijuk di atap rumahnya. Untuk membunuh kuyang, seseorang harus menemukan tubuh bagian bawah yang ditinggalkannya. Hanya perlu melihat di mana kuyang terbang dan di mana kuyang itu turun. Maka itulah lokasi di mana tubuhnya berada. Setelah mendapatkannya, orang harus memasukkan benda-benda tajam di sambungan lehernya. Hal itu akan membuat kuyang tidak bisa menyatu kembali dengan tubuhnya dan akan membuatnya mati. Menurut cerita, kuyang di Kalimantan punya minyak sakti
yang disebut minyak kuyang. Dalam bahasa setempat disebut langa kawiyang atau minyak kawiyang, minyak sumbulik atau minyak kuyang. Konon katanya minyak tersebut adalah sumber kesaktian dari kuyang itu. Menurut mitos, manusia biasa yang terkena minyak kuyang itu bisa berubah menjadi makhluk tersebut. Untuk berubah menjadi kuyang, manusia yang mempelajari ilmu hitam itu terlebih dahulu akan melakukan ritual mengoleskan minyak ke lehernya. Setelah selesai mengoleskan minyak dan merapalkan mantra-mantranya, maka penganut ajaran hitam itu akan menendangkan ibu jari kakinya ke arah dagu dengan keras, supaya kepala beserta organ terlepas dari tubuh dan melayang-layang di udara. Ngeri-ngeri sedap ya pemirsa. Menurut kepercayaan orang zaman dahulu, siluman kuyang akan menyembunyikan tubuhnya di lokasi yang sulit dijangkau dan tempat yang sukar ditemukan. Lantaran tubuh yang ditinggalkan tersebut menjadi titik kelemahan dari kuyang tersebut. Apabila sampai ditemukan, maka nyawa sosok di balik siluman kuyang itu menjadi terancam. Di era modern seperti sekarang ini, isu seputar kuyang sudah jarang terdengar. Kalau melihat langsung tidak pernah, cuma cerita dari orang-orang tua zaman dahulu. Tapi cerita itu dipastikan nyata, karena tidak mungkin ada cerita kalau tidak ada dasarnya. Ya pemirsa, begitulah kisah kuyang dari bumi Kalimantan. Semoga bisa menambah wawasan kita untuk mengenal Indonesia yang kaya akan sosial budaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.